Wakiber, waktunya kita belajar. Wakiber Sobat Pi, waktunya kita belajar. Kirain waktunya kita makan. Nanti Wakiman. pulang. Wakiman. Waktunya kita makan. Waktunya kita makan. Yuk, tinggal makan keluar. Oh enggak ya? Ngapain coba? Well, waktunya kita belajar nih hari ini karena bertepatan banget sama Hari Pahlawan Nasional. Aha. Jadi kita bakal belajar bareng sama kamu mata pelajaran IPS Sejarah betul. kelas 11 ya. Tentang ragam karya dan asa di balik Sumpah Pemuda nih. Benar. Ada Hari Sumpah Pemuda dan Sumpah kebetulan hari ini juga diperingati Hari Pahlawan. Benar ya, Sobat Pi. ya. Di kemarin ini di bulan Oktober kan sebenarnya Hari Sumpah Pemuda ya. Aha. Tapi nggak ada salahnya juga, kita masih punya semangat Sumpah Pemuda di Iya Hari Pahlawan dong, ini. semangat muda gitu. Well, seperti tahun-tahun sebelumnya, Oktober kemarin itu tanggal 28 tepatnya ya. 28 ya, iya. Kita memperingati Hari Sumpah Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini Sobat Pi Mhm. merupakan peristiwa yang lahir di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Udah lama ya, Pak? Sudah lama banget. Udah lama di mana banget. Kongres Pemuda kedua waktu itu lahir. Oke, jadi sejarah Sumpah Pemuda itu tada. Apa sih? Kekuatan scrapping. Ya udah. Tahu nggak? Enggak. Ih, nggak tahu. Nggak. Scooby-Doo. Enggak tahu. Serius? Tahu. Scooby-Doo. Tahu. Scooby-Doo dia. Tahu beneran. Oke, lanjut. Lanjut ya Sejarah nih. Sumpah Pemuda. Yap, Sumpah Pemuda itu lahirnya dari Kongres Pemuda 2 kan, yang tadi Kak Wisnu bilang loh, Yaps, dari tanggal oke. 27 sampai 28 Oktober. Oke. Begitu, Pak. Oh iya, benar. Kongres Pemuda itu sebenarnya Sobat Pi adalah kongres nasional nih yang waktu itu sempat diadain gak cuma 2 kali di ya. tahun 1928. Aha. Tapi sempat juga diadain yang pertama itu di tanggal 30 April sampai 2 Mei Oke, 1926 alias 2 tahun yang lalu sebelum 1928. Oke. Nah, di kongres pertama ini waktu itu tuh pesertanya tuh belum kepikiran soal Sumpah Pemuda Oh, ya. belum ada ide tentang Sumpah Pemuda ini. Benar, karena tiap-tiap pesertanya tuh waktu itu, tiap-tiap pemudanya tuh punya rasa kedaerahannya masing-masing. Oh, gitu. masih Jadi masih punya, ego-ego sendiri gitu lah ya. Jadi Sumpah Pemuda ini gimana caranya buat mempersatukan dari berbagai daerah? Ya, benar. Makanya waktu itu di Kongres Pemuda yang pertama akhirnya keputusannya menghasilkan PPPI alias Persatuan Pelajar-Pelajar Oke. Indonesia. Kalau tujuannya? Nah, tujuannya tuh nggak lain dan nggak bukan nih untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan waktu itu para pemuda yang ada di Indonesia untuk Oke. melawan penjajah. Akhirnya berhasil ya mempersatukan Yaps, betul. gitu. Akhirnya berhasil mempersatukan dan mengadakan Kongres Pemuda selanjutnya gitu Ya. ya, yang diadakan kedua di Jakarta. Nah, peserta Kongres Pemuda yang kedua ini barulah berasal dari berbagai macam organisasi kepemudaan daerah yang waktu itu di Banyak seluruh banget ya. Indonesia. Oke. Tujuannya dan juga cita-citanya juga sama sih Sobat Pi ya. Pengen Masih tentang kesatuan mempersatukan dan persatuan Indonesia. Sampai akhirnya nih di Kongres Pemuda, Aha. peserta yang hadir ini banyak banget, mulai dari Yong Bataks, Yong Islameten, Yong Celebes, Yong Sumateranen, Yong Java, Yong Katolike, Yong Ambon, dan berbagai macam Yong ya. Mulai yang diminati hadir. dari berbagai daerah ya. Bener, bahkan dari berbagai daerah ini juga, dari berbagai pemuda seperti dari kalangan Chinese gitu ya. Oke. Di antaranya tuh ada Oi Kai Xiang gitu, Oi ada Kai John Lau Xiang. Chok Hok, Ada dan juga Cho Din Kyu. ya ini juga ikut hadir pada saat itu yang akhirnya melahirkan panitia Kongres Pemuda sampai akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Wow, Hafal banyak nggak banget kamu ya. Sumpah Oh, Pemuda? isinya ada. Coba ada. apa? Ada di Apa di mana? Ayo. Sumpah Pemuda. So ya, Sumpah Pemuda. Iya, kau Wisnu dulu dong. Lah. Gampang Oh iya, mah. aku tahu. Kami Coba. putra-putri Indonesia. Yap. Mengaku bertumpah darah. Hmm. Satu, Oke. darah
tanah air Indonesia. Terus ada juga yang kedua itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Gitu deh ya Sobat Pi, sejarah singkat soal Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Dan buat kamu yang masih lupa-lupa ingat, sekarang jadi makin ingat ya. Sama kayak Diang, jadi ingat kembali tentang pelajaran Sumpah Pemuda ini Sobat Pi. So jangan kemana-mana, tetap di CBSA Curhat bareng saya Atuh. Hai Sobat Pi, kamu lagi streaming di www.piradio.net Gaya Juara.